Hari ini, kita akan mengulas perkembangan terbaru yang mengejutkan dari konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Seorang pejabat senior PBB, Jonathan Wittol, baru saja diusir dari Israel setelah berulang kali mengkritik kondisi kemanusiaan yang mengenaskan di jalur Gaza. Apakah ini bentuk pembungkaman terhadap suara internasional? Ataukah Israel punya dasar kuat atas keputusan kontroversial ini? Mari kita bahas selengkapnya. Jonathan Wittol bukanlah nama asing di dunia kemanusiaan. Ia adalah kepala OCHA, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang bertugas di Israel. Warga negara Afrika Selatan ini telah tinggal di Yerusalem dan secara rutin masuk ke jalur Gaza untuk meninjau kondisi lapangan. Wittol dikenal sebagai sosok vokal yang kerap mengkritik dampak bencana kemanusiaan akibat perang. Dalam sebuah pernyataannya pada April 2025 lalu, Wittol menyebut bahwa warga Gaza perlahan-lahan sekarat. Komentar-komentar ini menjadi sorotan, terutama di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan lembaga-lembaga internasional. Pada 21 Juli 2025, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar mengumumkan secara resmi bahwa izin tinggal Wittol di Israel tidak akan diperpanjang. Melalui unggahannya di platform X, Sa'ar menyatakan, "Saya telah menginstruksikan untuk tidak memperpanjang izin tinggal Kepala OCHA di Israel, Jonathan Wittol." Alasannya, menurut Sa'ar, Wittol telah menunjukkan perilaku bias dan bermusuhan terhadap Israel, serta mendistorsi realitas dan melanggar netralitas PBB. Langkah ini menambah daftar panjang pembatasan yang dilakukan Israel terhadap pejabat-pejabat PBB sejak perang dengan Hamas pecah pada Oktober 2023. Sejak perang dimulai, Israel telah memperketat akses bagi badan-badan PBB termasuk OCHA, OHCHR, Kantor HAM PBB, dan UNRWA, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina. Beberapa staf kesulitan mendapatkan visa, bantuan kemanusiaan tertahan, dan laporan-laporan yang mengkritik militer Israel dianggap tidak netral. Pihak Israel menuduh lembaga-lembaga ini berpihak kepada Palestina dan gagal mengutuk serangan-serangan yang dilakukan Hamas. Namun di sisi lain, para aktivis dan pengamat internasional menilai tindakan Israel ini sebagai bentuk pembungkaman terhadap kritik dan penyensoran fakta-fakta di lapangan. Apa sebenarnya yang dilaporkan oleh Wittol dan OCHA? Menurut data yang dirilis OCHA, lebih dari 2 juta warga Palestina di Gaza hidup dalam kondisi krisis. Kekurangan air bersih, listrik yang hanya hidup beberapa jam sehari, rumah-rumah yang hancur, serta rumah sakit yang kolaps. Wittol menyuarakan keprihatinan atas akses terhadap bantuan kemanusiaan yang terhambat oleh blokade dan serangan militer. Dalam satu laporan, ia menegaskan bahwa Gaza berada dalam ambang kehancuran total. Dunia tidak boleh diam. Sayangnya, pernyataan seperti ini justru membuatnya dianggap melanggar netralitas oleh Israel. Keputusan Israel mengusir pejabat tinggi PBB memicu kecaman dari sejumlah organisasi hak asasi manusia. Amnesty International menyebut keputusan tersebut sebagai langkah membahayakan kebebasan informasi dan kerja kemanusiaan. Sementara itu, juru bicara PBB menyatakan bahwa organisasi mereka tetap berdiri teguh dalam menjalankan mandat kemanusiaan di Gaza meski menghadapi hambatan politis. Beberapa negara seperti Norwegia, Irlandia, dan Afrika Selatan bahkan menyatakan keprihatinan resmi atas keputusan Israel tersebut. Pertanyaan penting, apa dampak dari pencabutan izin ini terhadap misi kemanusiaan PBB di wilayah konflik? Pertama, tentu akan makin sulit bagi PBB untuk menyalurkan bantuan dan mengawasi pelanggaran HAM. Kedua,
Langkah ini berpotensi memperburuk hubungan Israel dengan badan-badan internasional dan negara-negara donor. Ketiga, bisa jadi semakin banyak aktivis dan lembaga internasional yang membatasi operasinya di Israel karena ketidakpastian politik dan keamanan. Tindakan Israel terhadap Jonathan Wittol menunjukkan bagaimana konflik Gaza tidak hanya berdampak di medan perang, tetapi juga dalam ruang diplomasi internasional. Apakah suara kebenaran kini harus dibayar dengan pengusiran